Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan untuk pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar atau sering kita singkat PMM gitu ya. Jadi hari ini kita masuk ke modul kedua, topik profil belajar Pancasila. Di modul kedua ini dengan tema dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah dimensi pertama ya. Oke, langsung saja kita ke platformnya. Kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Kita masuk ke pelatihan mandiri. Terus kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita masuk ke modul kedua, beriman dan bertakwa. Nah, dalam modul ini jadi ada 3 materi yang harus kita pelajari di sini. Untuk yang pertama itu ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aktivitas pertama itu dimensi beriman ya. Kita harus melihat video ini. Jadi dalam video pertama ini kita akan dijelaskan mengenai gambaran dan harapan dari pelajar yang ini ya dalam dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi nanti ini dalam video ini dikemas dalam bentuk keseharian murid sehingga nanti memudahkan kita untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, setelah melihat video ini Bapak Ibu ya, nanti silakan untuk disimak dari awal sampai akhir. Kemudian kita diminta untuk melihat pelatihan bermakna ini. Terus kemudian kita diminta untuk berefleksi. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu guru ya. Jadi soal hal baru yang kita pelajari dari dimensi ini. Ini refleksi yang saya buat. Nah, kemudian untuk yang kedua ini ada elemen ini ya yang dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini ada banyak elemen. Jadi kita akan diajak untuk melihat satu persatu elemennya. Pertama itu soal elemen akhlak beragama, kemudian elemen akhlak pribadi, kemudian elemen akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, kemudian akhlak bernegara. Nah, di sini nanti kita selain kita diminta untuk menyimak video penjelasan mengenai elemen akhlak beragama ini, nanti juga kita akan ini ya disuguhkan dokumen atau istilahnya dalam file PDF mengenai alur perkembangan elemen akhlak beragama. Nanti kita masuk ke fase apa Bapak Ibu guru ya. Jadi di sini ada. Jadi kita ini bisa download dengan klik ini ya, klik lampiran ini. Nanti kita akan lihat, kita akan nanti sesuaikan dengan fase kita masing-masing. Kita ada di fase apa? Kalau saya di SMP berarti ada di fase D. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi alur perkembangan elemen akhlak beragama ini. Jadi nanti akan berbeda ya masing-masing fase sesuai dengan fase kita masing-masing. Kemudian di akhlak pribadi ini, di sini kita nanti dalam video ini kita akan dijelaskan kita sebagai guru atau sebagai pendidik mengajak para murid kita untuk memang mewujudkan murid kita supaya berakhlak mulia melalui rasa sayang, perhatian, entah kepada diri kepada orang lain. Nanti di sini sekali lagi akan dibahas harapan dari akhlak pribadi dan tahapan perkembangan dari setiap fasenya. Jadi semua saling berkait ya Bapak Ibu guru ya. Jadi kita simak ini, kemudian sama ya nanti kita ada alur perkembangan elemen akhlak pribadi ini. Nanti kita bisa cek di dokumennya. Tadi adalah penjelasan ya. Dan sekarang kita kalau masuk ke dokumennya, kita akan dihadapkan di alur untuk elemen akhlak pribadi. Nanti kita ada di fase apa? Di sini misalkan di fase D, berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta mengalami konsekuensinya untuk diri sendiri dan orang lain. Ini subelemennya adalah integritas Bapak Ibu guru ya. Kemudian nanti ada merawat diri secara fisik, mental dan spiritual. Nanti di fase D tahapannya mengidentifikasikan pentingnya menjaga keseimbangan. Nah, ini kemudian menjadi alur perkembangan ya, karena ini sekarang sangat penting ya untuk bagaimana kita menentukan alur perkembangan, alur tujuan pembelajaran begitu ya di kurikulum baru kita.
Oke, Bapak Ibu guru, jadi itu untuk ini ya, untuk lampiran untuk perkembangan elemen pribadi. Dan nanti kita akan sampai sekali lagi sampai ke elemen akhlak beragama ya. Nanti untuk dimensi beriman dan bertakwa ini sekali lagi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen. Elemen akhlak beragama, elemen akhlak pribadi, kemudian elemen akhlak kepada manusia, elemen akhlak kepada alam, dan elemen akhlak bernegara. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lain, Bapak Ibu guru ya. Setelah selesai, nanti kita diminta sekali lagi untuk membuat refleksi. Refleksi ini berkaitan dengan strategi pembelajaran yang ingin kita coba praktekkan. Apa sih strateginya? Begitu. Setelah itu kita setelah mempelajari modul 2 modul ya, atau 2 materi, kita nanti kemudian akan mengerjakan post testnya. Jadi Bapak Ibu guru, langsung saja kita bahas untuk post testnya ya. Jadi semoga ini sih bisa membantu kita untuk memahami keseluruhan dari rangkaian dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke, langsung saja kita coba untuk kerjakan. Pertanyaan pertama, pelajar Indonesia adalah pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan ini ejawantahkan dalam akhlaknya yang mulia kepada dirinya dan sesama manusia, dirinya orang lain dan alam, dirinya orang lain hewan tumbuhan, dirinya sesama manusia, alam, juga tanah air. Yang mana Bapak Ibu guru? Jadi kalau kita lihat tadi, kalau kita masih ingat elemen-elemennya, jadi ini akan menunjuk kepada ini ya, kepada yang opsi yang D. Jadi terhadap diri, sesama manusia, alam, juga tanah air. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya kita bahas untuk pertanyaan nomor 2. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, elemen yang menguatkan hubungan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah elemen apa ini? A. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Kalau kita lihat ya mengenai hubungan murid dengan Tuhan, jelas ya ini mengarah ke opsi yang A, yaitu akhlak beragama. Karena kita lihat ini ya, sekali lagi hubungan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi opsi yang A. Kemudian kita beranjak untuk opsi pertanyaan berikutnya. Berikut adalah contoh mengintegrasikan elemen akhlak pribadi dalam pembelajaran di kelas, kecuali berarti yang bukan Bapak Ibu guru ya. Yang A, guru SD menjadikan kejujuran sebagai keyakinan dan budaya kelas. Guru agama mengambil topik kajian keagamaan berdasarkan isu yang dihadapi murid. Guru sejarah mengajak murid melihat 2 sisi sejarah untuk mengajarkan murid berempati. Guru PJOK memberikan pembelajaran olahraga yang menyenangkan agar murid suka dan nyaman berolahraga. Kita lihat ya Bu ya, Bapak Ibu guru ya, kita lihat kata kuncinya itu sekali lagi mengintegrasikan elemen akhlak pribadi dalam pembelajaran di kelas. Jadi tentu kita jawaban ini akan mengarah ke jawaban yang B Bapak Ibu guru ya, karena memang ini berkaitan dengan kajian keagamaan berdasarkan isu yang dihadapi oleh murid. Kan ini pilihan pengecualiannya ya gitu. Jadi ini yang bukan merupakan contoh ya. Jadi bukan merupakan contoh integrasi elemen akhlak pribadi. Ini tadi kan kalau agama itu berkaitan dengan akhlak beragama. Oke, berikutnya untuk pertanyaan nomor 4. Pak Zamrud adalah guru sejarah kelas 12. Saat belajar tentang Perang Dunia Kedua, ia mengajak murid untuk mempelajari sejarah dari 2 sisi. Pak Zamrud membagi murid ke dalam 2 blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Setiap blok mempelajari sejarah dari sudut pandangnya masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada blok lain. Praktik yang dilakukan Pak Zamrud melatih murid untuk menguatkan elemen A,
Akhlak pribadi karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati. Akhlak kepada sesama karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati. C. Akhlak pribadi karena Pak Zamrud mengajak murid untuk mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. D. Akhlak kepada sesama karena Pak Zamrud mengajak murid untuk mengutamakan persamaan dengan orang lain dengan menghargai perbedaan. Lihat Bapak Ibu guru ya, dari opsi A, B, dan C, lihat yang ditanyakan adalah praktik yang dilakukan Pak Zamrud melatih murid untuk menguatkan elemen apa. Jadi tadi Pak Zamrud dalam konteks pembelajaran membagi ke dalam dua blok tadi ya, blok teguh dan blok poros. Maka jawabannya sekali lagi ini akan mengarah kepada opsi yang B, yaitu akhlak kepada sesama, karena memang Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain dan menumbuhkan rasa empati. Jadi antara blok sekutu tadi dan blok poros. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5 ya, pertanyaan terakhir. Elemen akhlak kepada alam diintegrasikan dalam pembelajaran pada kelompok mata pelajaran IPA. Pernyataan di atas adalah benar karena mata pelajaran IPA memiliki ruang lingkup paling relevan dengan alam dan ekosistem. Salah. Mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak murid untuk menjaga lingkungan. Benar karena semua pembelajaran IPA dapat dikaitkan dengan alam sekitar. Salah karena semua mata pelajaran memiliki ruang lingkup materi, alam, dan ekosistem. Kita lihat ya, jadi ini kuncinya adalah kepada elemen akhlak kepada alam, diintegrasikan dalam kelompok mata pelajaran IPA. Tentunya ini lebih spesifik ke mata pelajaran ya. Jadi memang kalau kita melihat pernyataan itu, ini merupakan pernyataan yang salah karena memang mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak murid untuk menjaga lingkungan. Jadi tidak semata-mata hanya untuk kelompok mata pelajaran IPA saja begitu. Jadi demikian Bapak Ibu guru, ini merupakan summary-nya untuk pemahaman tema dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini summary yang sudah kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu guru semangat tetap untuk tidak berhenti untuk belajar. Nanti kita akan bertemu di modul ketiga untuk topik profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, selamat belajar. Kita harus sekali lagi menumbuhkan semangat untuk pembelajar sepanjang hayat. Kita tidak berhenti untuk belajar untuk menambah keilmuan kita. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe dulu. Terima kasih. Bye bye, sampai ketemu di pelatihan mandiri berikutnya.